Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengatur segala urusan, Maha membuka pintu-pintu langit, dan Maha memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya petunjuk, yang mengajarkan kita bahwa rezeki bukan semata hasil kerja keras, melainkan buah dari iman, takwa, dan doa yang tidak putus. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua hidup dengan impian, ingin hidup tenang, berkecukupan, bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, bahkan ingin bisa membantu sesama. Dan itu semua tidak salah, bahkan dianjurkan, selama kita mencarinya di jalan yang halal dan diridhoi Allah. Namun, betapa banyak di antara manusia yang terlena oleh dunia, mencari kekayaan dengan melupakan Sang Maha Pemberi rezeki. Mereka siang malam, namun lupa bahwa hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah merasa cukup. Sesungguhnya ada kunci-kunci rezeki yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul-Nya. Salah satu kunci yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dahsyat pengaruhnya adalah amalan surat Al-Ikhlas, atau yang kita kenal dengan Kulhu. Surat pendek yang sering kita anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia besar dalam membuka pintu rezeki, mengundang berkah, bahkan menolak bala. Subhanallah, betapa banyak di antara kita yang membaca surat ini hanya sebagai pelengkap bacaan syalat, padahal di dalamnya ada pujian kepada Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang jika duyulang-yuling dengan penuh keyakinan akan menggetarkan langit dan mengetuk pintu-pintu rizki yang tersembunyi. Saudaraku, di antara surat-surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang begitu pendek, namun luar biasa kandungannya. Dialah surat Al-Ikhlas, yang terdiri hanya dari 4 ayat, namun nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini, Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka sungguh rugi jika kita lewatkan hari-hari tanpa membaca dan menghayatinya. Surat Al-Ikhlas disebut juga sebagai surat Tauhid, karena seluruh isinya membicarakan tentang kemurnian, keyakinan bahwa Allah adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Inilah dasar dari seluruh ajaran Islam, keimanan yang murni dan bersih kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Siapa yang memahami dan meyakini kandungan surat ini, maka ia telah menguatkan pondasi akidah dalam hatinya, lebih dari sekadar tauhid. Surat ini juga membersihkan jiwa dari ketergantungan terhadap makhluk. Saat seseorang membaca Allahu Eshhamad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka dia sedang melepaskan hatinya dari dunia, dari rasa takut akan kemiskinan, dan dari harapan terhadap sesama manusia. Ia mulai belajar untuk menggantungkan segalanya hanya kepada Allah. Inilah titik awal ketenangan hidup dan terbukanya pintu-pintu keberkahan. Orang yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, apalagi mengulang-ulangnya dengan penuh keimanan dan keyakinan, akan dibersihkan hatinya dari keraguan, kekhawatiran, dan kebimbangan dalam hidup. Dia tahu bahwa hanya Allah yang mengatur rezeki, mengubah keadaan,
dan menolong dari segala kesempitan. Maka semakin kuat keyakinan dalam hati, semakin terbuka pula jalan-jalan kemudahan yang Allah kirimkan, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Tidak sedikit ulama yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas sebagai wirid harian, baik dalam bilangan tertentu maupun dibaca dalam sujud terakhir. Ada yang mengamalkannya 100 kali, ada yang 313 kali, atau bahkan sebagai pembuka dan penutup setiap doa. Mereka percaya bahwa surat ini adalah kunci pembuka untuk mengetuk pintu-pintu langit, baik untuk meminta rezeki, kesembuhan, perlindungan, atau jalan keluar dari masalah hidup. Saudaraku, jangan remehkan surat ini karena pendeknya. Justru karena pendek itulah Allah mudahkan untuk dihafal, diamalkan, dan dijadikan zikir harian. Di balik 4 ayatnya tersimpan rahasia kekuatan doa, keimanan, dan pembuka rezeki yang berlimpah. Jika hari ini kita merasa rezeki seret, hidup gelisah, atau jauh dari keberkahan, boleh jadi karena kita belum benar-benar meyakini dan mengamalkan kandungan kulhu dengan sungguh-sungguh. Maka mulai hari ini, mari hidupkan kembali surat ini dalam hati dan lisan kita, karena di dalamnya terdapat cahaya, kekuatan, dan keajaiban dari Allah yang Maha Esa. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita mendapati diri berada dalam kesempitan. Rezeki terasa sempit, kebutuhan semakin mendesak, namun jalan keluar tak kunjung terlihat. Di saat-saat seperti inilah kita membutuhkan amalan yang bukan sekadar rutinitas, tapi yang mampu mengetuk langit dan menggetarkan arsy. Salah satu amalan yang telah diamalkan oleh banyak orang soleh sejak zaman dahulu hingga kini adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali selama 7 malam berturut-turut, khususnya setelah sholat Isya. Inilah amalan ringan di lisan, namun dahsyat dalam membukakan pintu rezeki. Mengapa 7 malam? Karena angka 7 bukan sembarang angka. Dalam Al-Quran dan hadis, angka 7 seringkali menjadi simbol penyempurnaan. 7 langit, 7 hari dalam sepekan, 7 kali tawaf. Bahkan azab kaum terdahulu diturunkan dalam rentang 7 hari. Maka ketika kita mengamalkan bacaan kulhu selama 7 malam berturut-turut dengan penuh keyakinan, itu bukan sekadar repetisi, tetapi bentuk istiqomah dan penguatan doa yang terus-menerus mengetuk rahmat Allah. Setiap malam setelah sholat Isya, luangkan waktu sejenak, duduk dengan tenang, hadapkan hati kepada Allah, dan mulailah membaca Qul Huwallahu Ahad hingga selesai sebanyak 100 kali. Tidak perlu buru-buru, baca dengan penghayatan. Setiap bacaan adalah pujian kepada Allah, pernyataan keesaannya, dan permohonan tidak langsung agar Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan lupa untuk menyertai dengan doa, Ya Allah, aku memohon kepodemu dengan keagungan surat ini. Limpahkanlah rezeki yang halal, berkah, dan tidak disangka-sangka kepadaku dan keluargaku. Selama 7 malam itu, jaga hati dan lisan dari maksiat, karena dosa bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Jangan sibuk mengeluh atau menyalahkan keadaan. Gunakan malam-malam itu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak istighfar, dizikir, dan shalawat. Jika bisa, sertai juga dengan sedekah meskipun hanya sedikit. Karena sedekah di malam hari punya kekuatan besar untuk menarik rezeki
dan melenyapkan kesulitan. Sungguh, banyak yang telah merasakan keajaibannya. Ada yang mendadak dilunasi utangnya, ada yang mendapat pekerjaan tak terduga, ada pula yang keluarganya pulih dari penyakit berat. Mereka tak menggunakan mantra, tak mencari dukun, tak menjual akidah. Mereka hanya bersimpuh dalam sujud dan membaca kulhu malam demi malam. Ini sulap. Ini adalah hasil dari keyakinan yang kuat kepada janji Allah, bahwa siapa yang bergantung kepada Dia, maka Dia akan mencukupi. Saudaraku, jangan tunggu sampai terdesak baru mengamalkan. Mulailah sekarang. Tidak butuh biaya, tidak perlu pergi jauh. Cukup di rumah, dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan lisan yang penuh dizikir. Amalkan surat Al-Ikhlas ini selama 7 malam dengan istiqomah. Dan lihatlah bagaimana Allah akan menunjukkan kekuasaannya dalam kehidupan. Rezeki akan datang dari arah yang tidak kamu duga, dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Saudaraku, ajaran Islam bukan sekadar teori. Keajaiban-keajaiban dari amalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbukti nyata dalam kehidupan banyak orang. Amalan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali selama 7 malam bukan hanya indah secara spiritual, tetapi telah mengubah jalan hidup mereka yang mengamalkannya dengan penuh iman dan kesungguhan. Tak terhitung kisah dari mereka yang tadinya hidup penuh kesulitan, kini berubah menjadi lapang, berkecukupan, bahkan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Coba renungkan kisah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Bertahun-tahun usahanya sepi, dagangan sering tak laku. Di tengah putus asa, ia mendengar tentang amalan kulhu 100 kali selama 7 malam. Dengan tekad, ia mulai mengamalkannya. Ia tinggalkan kebiasaan mengeluh. Ia ganti dengan zikir dan harapan. Masya Allah, di malam kelima, seorang pelanggan lama dari luar kota menghubunginya dan melakukan pembelian besar dalam jumlah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat itu, ia menangis. Bukan hanya karena dagangannya laku, tapi karena ia sadar bahwa Allah benar-benar maha mendengar. Ada pula kisah dari seorang ibu rumah tangga. Ia hidup sederhana, bahkan kekurangan. Suaminya dirumahkan, anak-anak butuh biaya sekolah. Dalam kesedihan, ia tak banyak mengadu kepada manusia, tapi ia mencoba mengadu kepada Allah lewat amalan ini. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia membaca surat Al-Ikhlas 100 kali dengan linangan air mata. Ia tidak tahu harus berharap dari mana, tapi ia yakin pertolongan Allah pasti datang. Dan benar saja, di minggu itu, anak sulungnya diterima kerja di perusahaan bergengsi tanpa harus membayar sepeser pun. Bahkan langsung mendapat gaji tetap yang cukup untuk membantu keluarga. Kisah lain datang dari seorang pemuda yang terlilit utang akibat gagal bisnis online. Ia nyaris frustasi. Namun di masjid dekat rumahnya, seorang ustaz menyarankan amalan kulhu selama 7 malam. Ia mulai dengan keraguan, namun tetap dijalani. Setiap malam, ia duduk sendirian di atas sajadah, membacanya perlahan. Tiba-tiba, di hari ke-7, ada pembeli yang menawar produknya dalam jumlah besar, bahkan membayar lunas di muka. Dari situlah, ia mulai bangkit. Bukan hanya bebas utang, tapi bisnisnya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan amalan yang disertai keyakinan. Allah berjanji dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 ayat ini bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk diyakini, dan mereka yang yakin akan menyaksikan langsung bagaimana pertolongan Allah hadir di saat manusia tak lagi mampu memberi solusi dari semua kisah nyata ini. Pelajaran pentingnya adalah kunci keajaiban bukan hanya pada jumlah bacaan, tapi pada keyakinan, kesungguhan, dan keikhlasan hati. Mereka yang mendapatkan pertolongan bukanlah orang yang paling fasih atau paling pandai, tapi mereka yang paling jujur dalam menyerahkan diri kepada Allah. Maka jangan tunda lagi. Mari buktikan sendiri. Mulailah malam ini dengan membaca Qul dan bersaksilah bagaimana Allah menjawab harapan kita dengan karunia yang tak terduga. Saudaraku, banyak orang mengira bahwa cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali selama 7 malam, maka rezeki akan otomatis datang. Namun, Islam bukan sihir, dan amalan bukan sulap. Keberhasilan dalam mengamalkan kulhu sebagai pembuka rezeki sangat bergantung pada kualitas hati dan keikhlasan niat. Yang pertama dan paling utama adalah niat. Apakah kita melakukannya semata karena Allah atau hanya karena mengejar dunia semata? Bila niat kita benar, maka Allah akan mencurahkan berkah dari langit dan bumi. Tapi jika hati kita hanya sekadar formalitas, maka bacaan sebanyak apapun takkan menggetarkan langit. Yang kedua adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah benar-benar akan mengabulkan doa kita. Banyak orang beramal, tapi hatinya masih ragu. Lisannya berzikir, namun pikirannya masih berprasangka buruk kepada Allah. Ini seperti orang mengetuk pintu, tapi tak percaya akan dibukakan. Maka tanamkan dalam hati, aku mengamalkan ini bukan karena hebatnya bacaan, tapi karena aku percaya Allah Maha Mendengar dan Maha Memberi. Keyakinan itulah yang menghidupkan bacaan kulhu menjadi doa yang menembus langit. Ketiga, disiplin dalam menjalankan amalan selama 7 malam tanpa terputus. Ini bukan ujian ringan. Setan akan menggoda dengan rasa malas, kantuk, bahkan membuat kita lupa. Tapi disinilah pembuktian kesungguhan. Apakah kita benar-benar butuh pertolongan Allah atau hanya sekadar mencoba-coba? Mereka yang bertahan, yang tetap duduk di malam sunyi untuk berzikir, itulah orang yang akan disambut pertolongan dari langit. Karena dalam disiplin itulah ada ketulusan yang nyata. Keempat, jangan hanya membaca surat Al-Ikhlas secara mekanis, sertakan doa dan permohonan yang tulus dari hati. Setelah selesai membaca, angkat tanganmu, ucapkan dengan hati yang remuk, Ya Allah, hanya Engkau tempat aku berharap. Aku butuh pertolonganmu. Limpahkan rezekimu yang halal, berkah, dan tak terduga. Jangan takut untuk menangis dalam doa. Air mata yang jatuh dalam sujud adalah kunci langit terbuka. Kelima, perbaiki ibadah harian. Jangan mengharapkan keberkahan dari Allah jika kita masih lalai sholat 5 waktu, masih suka menunda zakat, atau masih terjerumus dalam dosa-dosa ringan yang dianggap sepele. Amalan kulhu ini harus disertai dengan perubahan dalam hidup, mulai dari hal kecil. Bangun untuk tahajud, menyisihkan sebagian uang untuk sedekah, dan menjaga lisan dari gibah. Semua itu akan menjadi bahan bakar yang mempercepat terkabulnya doa. Dan yang terakhir, hidupkan hati dengan dizikir setiap hari. Jangan hanya 7 malam, lalu kembali lalai. Jadikan kulhu sebagai teman
dalam setiap aktivitas. Bacalah di sela waktu kosong, sebelum tidur, setelah sholat, bahkan dalam perjalanan. Ketika lisan terbiasa menyebut Allah, maka hati akan tenang, hidup akan tertata, dan rezeki akan datang dengan cara yang paling tidak kita sangka. Inilah kunci keberhasilan sejati amalan yang tidak hanya rutin, tapi penuh cinta, penuh iman, dan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan ujian, dan salah satu ujian paling berat bagi manusia adalah urusan rezeki. Ada kalanya kita bekerja keras, namun hasilnya seolah tak sebanding. Ada saatnya kita merasa telah berusaha maksimal, tapi kesulitan masih juga datang silih berganti. Namun ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu naya bagi hamba yang sungguh-sungguh mengetuk dengan doa dan keyakinan. Maka saat ini jangan hanya mengeluh dan menunggu, saatnya bertindak. Jika selama ini kamu merasa terhimpit kebutuhan, terjerat hutang, atau merasa rezeki seperti tersumbat, cobalah amalan kulhu ini. Malam ini juga tidak perlu biaya besar, tidak butuh tempat khusus, cukup siapkan hatimu, duduk dalam kesunyian malam, dan bacalah surat Al-Ikhlas 100 kali dengan sepenuh keyakinan selama 7 malam berturut-turut. Bukan sekadar ritual, tapi sebagai bentuk permohonan yang sanggup-sungguh kepada Allah, Zat yang memiliki segala kekayaan langit dan bumi. Bayangkan, hanya dengan 4 ayat pendek yang kita ulang 100 kali setiap malam, Allah bisa membalikkan rezeki, bisa datang dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Orang yang tadinya tidak mengenalmu bisa tiba-tiba menjadi jalan pertolonganmu. Pintu usaha yang selama ini tertutup bisa mendadak terbuka. Inilah keajaiban dari mereka yang yakin dan berani bertindak. Bukan mereka yang pasrah tanpa usaha, tetapi mereka yang menggabungkan amal dengan doa dan harapan kepada Allah. Dan jika kamu telah mengamalkannya, jangan berhenti hanya karena 7 malam sudah lewat. Jadikan amalan ini sebagai sahabat harianmu. Jadikan surat Al-Ikhlas sebagai dizikir yang selalu menghiasi waktumu, pagi, petang, siang, malam. Karena salah satu rahasia rezeki berlimpah adalah istiqomah dalam zikir dan doa. Allah mencintai hamba-Nya yang terus mendekat, walau dengan amalan kecil tapi konsisten. Saudaraku, jangan remehkan amalan yang tampak sederhana ini. Betapa banyak orang yang sudah mencoba dan merasakan hasilnya. Jangan biarkan keraguan mencuri peluangmu. Bukankah kita sudah terlalu lama menunggu keajaiban, namun belum juga berani mengetuk pintu langit dengan sungguh-sungguh? Maka mulai malam ini, bangkitlah, ambil wudhu, niatkan dalam hati, dan mulailah membaca kulhu dengan harapan terbaikmu. Karena rezeki bukan milik mereka yang kuat, bukan milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang yakin kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam doa. Ketuklah pintu langit dengan keyakinan dan istiqomah, dan lihatlah bagaimana Allah akan menurunkan keberkahan dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.